Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai menulis esai. Apa itu esai? Nah, esai adalah sebuah tulisan yang menggambarkan opini si penulis tentang subjek tertentu yang dicoba dinilainya. Jadi, esai itu misalnya kalian melihat suatu fenomena mengenai kejadian saat ini, misalnya mengenai COVID-19. Nah, itu kalian itu bisa menggambarkan opini kalian atau pendapat kalian mengenai COVID-19, boleh dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi pemerintahan. Nah, dari satu objek tersebut kalian tulis dengan sudut pandang yang kalian tangkap atau kalian lihat. Sebuah esai adalah sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, dapat digarisbawahi bahwa esai itu adalah sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, opini, pikiran, apa yang ingin disampaikan oleh penulis, kemudian apa yang ada di dalam pikiran penulis mengenai satu objek tertentu, itu bisa ditulis ke dalam sebuah esai. Selanjutnya, masih membahas mengenai apa itu esai. Jadi, kita beralih ke struktur esai mirip dengan paragraf. Jadi, struktur esai itu mirip dengan paragraf, tetapi esai terdiri dari beberapa paragraf. Kemudian, komponen esai itu pertama, introduction atau pendahuluan itu minimal satu paragraf. Kemudian body atau batang tubuh itu bisa terdiri dari beberapa paragraf bergantung dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian yang ketiga, conclusion atau penutup itu minimal satu paragraf. Jadi yang pertama, komponen esai itu ada introduction atau pendahuluan atau apa sih yang ingin dibahas oleh penulis, kemudian body atau batang tubuh itu permasalahan-permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis. Misalnya objek tadi yang dilihat mengenai COVID-19 itu dibahas di batang atau di body atau batang tubuh. Selanjutnya conclusion itu penutup. Nah, simpulan apa, kemudian juga penulis ingin memberikan solusi apa mengenai permasalahan tersebut atau fenomena tersebut. Nah, setiap paragraf itu memiliki ide pokok yang merupakan perluasan dari satu ide utama esai yang disebut dengan tesis. Jadi, tesis itu sama dengan ide pokok yang nanti diuraikan ke dalam satu paragraf pada sebuah esai. Pengembangan tesis bisa menggunakan contoh, detail, ilustrasi, fakta, statistik, dan deskripsi. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk esai. Sebuah esai dibagi menjadi 3 bagian. Pendahuluan yang berisi latar belakang informasi yang mengidentifikasi subjek bahasan dan pengantar tentang subjek, tubuh esai yang menyajikan seluruh informasi tentang subjek, dan yang terakhir, konklusi yang memberikan kesimpulan dengan menyebutkan kembali ide pokok ringkasan dari tubuh esai atau menambahkan beberapa observasi tentang sebuah objeknya. Selanjutnya, jenis-jenis esai. Yang pertama adalah esai deskriptif atau definitif, kemudian esai tajuk atau editorial, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, kemudian esai kritik atau argumentasi, esai proses, esai perbandingan, esai sebab akibat. Kemudian juga ada lagi esai problem solusi.
Kita beralih ke pengertian mengenai esai deskriptif definitif. Esai deskriptif definitif atau esai jenis ini dapat melukiskan subjek atau objek apa saja yang menarik perhatian pengarang. Ia bisa mendeskripsikan sebuah rumah, sepatu, tempat rekreasi, dan sebagainya. Kemudian esai tajuk atau editorial ini biasanya esai jenis ini bisa kita lihat di surat kabar atau majalah. Nah, esai ini mempunyai fungsi khusus yaitu menggambarkan pandangan dan sikap surat kabar atau majalah tersebut ke dalam suatu topik atau isu yang ada di dalam masyarakat. Esai tajuk ini memberikan opini sehingga membentuk sebuah opini kepada masyarakat. Nah, pada esai tajuk atau editorial ini biasanya tidak dituliskan nama penulis ataupun ya masih bersifat pribadi, tidak dituliskan. Kemudian esai cukilan watak. Esai ini memperbolehkan seorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang kepada pembaca. Lewat cukilan watak itu, pembaca dapat mengetahui sikap penulis terhadap tipe pribadi yang dibeberkan. Di sini penulis tidak menuliskan biografi, hanya memilih bagian-bagian yang utama dari kehidupan dan watak pribadi tersebut. Jadi, esai cukilan watak itu ketika menulis, penulis bisa mengambil watak-watak atau karakter dari seseorang atau tokoh. Nah, karakter-karakter itu bisa dimasukkan ke dalam tulisan penulis sehingga bisa digambarkan kepada pembaca bagaimana watak dari tokoh yang diambil. Tetapi tidak secara keseluruhan, hanya mengambil hal-hal atau watak-watak yang penting saja. Selanjutnya, esai pribadi. Esai pribadi ini hampir sama dengan esai cukilan watak, akan tetapi esai pribadi ini ditulis sendiri oleh pribadi penulis tentang dirinya sendiri. Jadi, biasanya esai pribadi ini menuliskan hal-hal yang berkaitan dengan pribadi penulis. Kemudian esai reflektif. Esai reflektif ini ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis mengungkapkan dengan dalam, sungguh-sungguh, dan hati-hati beberapa topik penting berhubungan dengan hidup. Misalnya ada politik, pendidikan, hakikat manusiawi. Jadi biasanya esai reflektif ini ditulis secara sungguh-sungguh yang berkaitan dengan topik kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, esai kritik ini memusatkan diri pada uraian, misalnya mengkritik tentang lukisan, tarian, ada patung, kemudian seni pahat, kesusastraan, teater. Jadi, esai kritik ini difokuskan pada mengkritik sebuah seni atau karya sastra. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai esai. Nantinya jika ada yang kurang jelas ataupun hal-hal yang kalian belum pahami, bisa kita diskusikan dan kita pelajari bersama. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu.